Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Balai Diklat Keagamaan Manado Bapak Muistiadi Esa MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Widyasara, ada Koordinator Bapak Dr. Rusli, Bu Dr. Dewi, Bu Haja, Pak Kabalai Ibu Dr. Dewi ini guru saya. Jadi beliau pertama saya datang di IAIN waktu itu beliau sudah lebih dulu memberi arahan kepada saya sehingga sekarang jadi rektor ini. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat struktural fungsional Balai Diklat Keagamaan Manado, Ketua Panitia, seluruh panitia, dan yang saya banggakan para peserta pelatihan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita bisa akan memulai kegiatan beberapa pelatihan yang tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, harapan-harapan terhadap pelatihan ini, dan juga disampaikan oleh Kepala Balai Diklat, harapan-harapan yang bisa dari peserta. Maka tentu saja pertama kita bersyukur sebagai peserta atau kita semua. Syukur itu dalam banyak hal. Saya bersyukur pernah atau sekarang jadi rektor yang akan juga berakhir pada waktunya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada waktunya, dan itu kita syukuri. Jadi kalaupun tidak rektor kita syukuri. Begitu juga Bapak Ibu, bisa saja di momen sebelumnya tidak dipanggil sebagai peserta. Ya syukuri, mungkin belum, karena bisa saja ada hikmah di balik belum dipanggil menjadi peserta pada waktu sebelumnya. Nah sekarang tentu saja bersyukur kita bisa menjadi peserta pelatihan pada momen ini. Yang bentuk syukur itu harus dilakukan dengan maksimal. Seperti harapan tadi ya, fokus dulu lah. Kita di kesempatan sebelumnya kadang mengeluh, kok saya nggak dipanggil sebagai peserta. Nah ketika dipanggil peserta malah lari-lari ya, ini gimana? Nah dia kita nggak bersyukur. Dan padahal salah satu kunci sukses itu kita fokus. Jadi kita fokus, kalau sekarang kita pelatihan ya fokus di pelatihan ini. Dan kemudian seperti yang diharapkan panitia, yang dilakukan oleh panitia, semua harapan-harapan materi-materi yang keahlian, keterampilan, pengetahuan yang diharapkan itu bisa kita dapatkan. Jangan sampai kita 5 hari lagi tadi Pak 5 hari di sini malah cuma habis waktu kan, kasihan. Kita sudah meninggalkan keluarga, kita dananya dari negara tadi disebutkan besar, lalu kita tidak fokus. Nah akhirnya semua kita juga menyesal. Nah salah satu kunci fokus dalam satu kegiatan itu cari manfaat bagi pribadi kita. Jadi pasti ada manfaat dari setiap kegiatan untuk pribadi kita, meskipun kegiatan itu kegiatan tugas. Nah pelatihan ini banyak, bukan hanya yang diinginkan panitia tadi, ada materi-materi tertentu yang kita gunakan nanti dalam tugas kita masing-masing, tapi juga kita bisa saling berkenalan. Tadi kita ada dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Gorontalo, satu lagi ada Sulawesi Gorontalo, maksudnya Gorontalo. Ya kan bisa kenalan lebih bagus karena kita satu formasi, ada pondok pesantren, ada pengawas, ada guru agama Hindu, ada keluarga Sakinah. Lalu kemudian nanti kapan-kapan ke Gorontalo, kapan-kapan ke Sulawesi daerah lain, kita bisa mengembangkan saudara. Jadi selalu jadikan akhirnya manfaat pribadinya apa, sehingga kita menambah fokus. Begitu juga terhadap materi itu. Kenapa kita butuh mendalami materinya? Karena itulah yang menjadi bagian tupoksi kita nanti di lapangan yang kemudian kita bisa gunakan. Jadi kelihatan ada warna baru. Kalau dosen itu nggak baca buku, udah ikut nulis, nanti wawasannya masih 10 tahun yang lalu. Dia ngajarnya sekarang, anak-anak sekarang segala sesuatu pakai Google. Ada sekarang ChatGPT itu. ChatGPT itu lebih pintar dari membuat makalah. Semua masalah selesai. Jadi dosen saya tidak ada fungsinya kalau ketinggalan banyak hal informasi dan seterusnya. Begitu juga kita tugas kita masing-masing sebagai pondok pesantren, mungkin ada
link-link baru, ada media pembelajaran yang bisa membantu kita dalam pengembangan pesantren, link dan seterusnya. Begitu juga di pengawas dan agama Hindu dan seterusnya. Jadi sehingga kita bisa fokus, kita bisa maksimal. Ini ada manfaat bagi pribadi dan tugas kita di masing-masing. Saya diminta untuk memberikan materi lalu kemudian membuka acara latihan ini. Tentu saja boleh ditampilkan ya. Nah, supaya fokus terhadap materi bermanfaat, materi ini bagi kita seperti yang saya sampaikan tadi fokus, maka kita bicara tentang pembangunan bidang agama. Nah, bagaimana kita mengambil manfaat bagi diri kita? Bagaimana kita mengembangkan kepribadian keagamaan kita sebagai individu? Jadi tujuannya peserta dapat memahami dan melaksanakan penggunaan agama sesuai di bidang selanjutnya. Ya, kalau definisi bisa dipahami nanti lebih detail di slide berikutnya. Di sini tertulis bahwa pembangunan bidang agama itu adalah bagaimana menciptakan suasana kehidupan beragama yang kita inginkan. Kehidupan beragama yang kita inginkan secara pribadi dan kenegaraan itu kita ingin setiap pribadi meningkatkan iman dan takwa secara pribadi. Dalam momen apa? Makanya ketika kita meninggal dalam masing-masing agama, kita berharap meninggal dalam iman kita yang kita percayai. Kalau iman kita tidak tingkatkan, maka kita khawatir ketika sakaratul maut kita mau meninggal kita lupa. Nah, negara juga begitu, kita secara kebangsaan, secara pribadi. Saya selalu ingatkan, kira-kira tanda orang siap mati itu apa? Salah satunya sudah tidak banyak protes-protes, atau tidak banyak melihat kesalahan orang lain. Jadi kalau kita meninggal itu kita tidak bisa lagi mengkoreksi orang lain. Tapi kalau saat ini Bapak ikut iklan ini, lalu yang dimasukkan apa di akhir itu ada ini, ada survei evaluasi penilaian, lalu semua yang jelek-jelek terhadap media Sarah yang di kepala Anda. Saya khawatir ini kalau meninggal dia belum sakinah ya. Hidupnya belum sakinah. Orang yang kurang bahagia, orang yang hanya bisa melihat kejelekan orang. Nah, coba kalau itu boleh dikatakan ini, tentu saja tugas panitia memberikan fasilitas, memberikan materi, menyampaikan, melaksanakan kegiatan ini sebaik mungkin. Tapi sebagai peserta, kita harus bisa menangkap yang positifnya. Kalau di akhir evaluasi, jadi evaluasi itu bagusnya ada yang positifnya, gitu. Jadi kira-kira yang positif. Nah, kalau banyak melihat positif itu bagus. Jadi kalau kita melihat anak kita, lalu kita hanya melihat jeleknya saja, aduh, ini orang tua bahaya ini. Meskipun anak kita itu memang nakal gitu ya. Tapi kalau kita tidak melihat sisi baik dari anak kita, bahaya. Bagaimana mungkin kita bisa mendidik anak kita kalau pandangan kita udah negatif gitu. Jadi senakal-nakalnya anak kita harus lihat posisi positifnya, sehingga dengan pemahaman dia bisa baik itu, kita bisa lebih baik. Atau saya gunakan contoh lain atau ke orang lain. Kalau ada kita lihat orang yang berdosa menurut kita, supaya kita menghargai orang yang berdosa, yang banyak dosa itu, apa yang kita pahami? Orang yang berdosa itu punya masa depan yang bisa saja dia lebih baik dan tobat. Kalau kita melihat, sehingga dengan memahami begitu, meskipun kita tahu dia banyak dosa, kita tetap biasa ke dia, tetap menghargai dia, karena bisa saja dia ke depan dia jadi orang baik. Sebaliknya, ketika kita melihat orang baik sekarang dan dia berharap kita berharap ke depan baik, tapi kita harus katakan ke dia bahwa dia bisa saja punya masa lalu yang tidak baik. Karena dia punya masa lalu yang tidak baik, saya juga punya masa lalu yang tidak baik. Jadi kita tetap bisa menghargai orang, sehingga sekali lagi kehidupan toleransi dalam beragama dan seterusnya, toleransi dengan orang itu bisa tercapai, karena di awal di kita itu bisa memandang dengan lebih baik. Jadi itu bagian dari yang kita harapkan. Lanjut karena nanti lebih detail. Nah,
Begitu juga pembangunan bidang agama. Kita di Kementerian Agama itu memiliki visi Kementerian Agama yang menyesuaikan tahun 2020. Sebelum kita masuk ke sini, saya harap juga kita bisa. Sekarang kalau visi kita apa? Visi kita pribadi. Bayangkan kalau kita ingin bergerak maju ke depan, maka Kementerian Agama punya visi dan misi yang membantu kita mengarahkan kegiatan kita di Kementerian Agama. Tetapi secara pribadi kita juga harus punya visi. Kalau tidak, maka hidup kita hanya ya tergantung suasana. Kalau beruntung, kalau tidak, kalau tidak ada arah fokus yang kita tuju. Nah, makanya kita banyak bermasalah ini karena visi kita tidak ada. Ya, visi kita ya tadi meningkatkan iman dan takwa secara keimanan. Visi kita secara sosial ya bisa membantu banyak orang misalnya. Visi kita di keluarga menjadi sakinah, keluarga sakinah. Jadi menjadi keluarga sakinah, pelatihan keluarga sakinah akan rumit kalau belum berkeluarga sertanya atau bermasalah di keluarganya, atau bagaimana ini memperbaikinya ke depan gitu ya. Tapi itu yang saya ingin maksud, semua materi, semua itu ada hubungannya ke pribadi kita. Kita harusnya punya visi. Kalau visi saya ke depan berharap seperti kita semua berharap umur panjang. Nah, karena visi kita semua umur panjang, apa yang harus kita lakukan untuk umur panjang? Satu, jangan banyak iri dengki. Ya kan, karena sesuai dengan visi misi ya. Jadi jangan terlalu banyak urus orang. Kita saja nggak benar, masa orang lain pengen benar gitu. Kita saja nggak bisa memperbaiki diri. Lalu kita ingin orang lain memperbaiki diri sesuai yang kita inginkan loh. Jadi kita ingin bahagia ya, psikologis kita diperbaiki, makanan kita dijaga, jangan sampai makanan yang banyak kolesterol. Lalu cari suar dengan berolahraga atau kebun. Nah, itulah karena visi kita ingin memperpanjang. Visi kita bukan hanya memperpanjang, visi kita ingin juga karir meningkat. Apa yang harus dilakukan? Tingkatkan kapabilitas, tingkatkan kapasitas, dan pelatihan seperti ini dan seterusnya. Jadi visi kita harus juga ada. Nah, visi Kementerian Agama seperti yang sampaikan sini, seberapa jauh kita ASN Kementerian Agama dipengaruhi oleh visi ini. Jangan-jangan kita ketika mengurus pondok pesantren tidak pernah lihat visi Kementerian Agama yang kemudian akhirnya orientasinya jadi berbeda. Kita di sekolah gitu, guru agama Hindu pernah nggak melihat memperhatikan visi misi Kementerian Agama yang akan membantu kita secara kelembagaan mencapai tujuan yang diharapkan? Nah, kalau tidak, wajarlah kemudian kita punya banyak persoalan di kelembagaan. Selanjutnya, ya nanti ini menjadi bagian dari pembangunan bidang agama yang saya lanjutkan di slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu peserta pelatihan dan semua yang Pak Kepala yang saya hormati, kita tahu bahwa pembangunan bidang agama itu bisa material, bisa spiritual. Yang material ini lebih mudah. Misalnya YN tadi disampaikan, YN itu dapat dana SBSN gedung-gedungnya dari Bappenas berapa tahun, dan insya Allah tahun depan juga dapat di di kampus 2 di Wori itu kita dapat juga, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Jadi pembangunannya gedung pendidikan, pengajaran, penelitian. Tadi disebutkan Pak Kabalai nama Balai Diklat dengan pendidikan. Nah, kalau pendidikan saja YN, nanti YN itu pendidikan, tidak ada pelatihan di YN. Jadi ketika pelatihan moderasi beragama, YN Manado belum dibolehkan menyelenggarakan pelatihan moderasi agama, harus bekerjasama dengan Balai Diklat, karena tupoksi YN itu adalah pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, dan tidak boleh pelatihan seperti Widya Sera lakukan di sini. Nah, itu lebih mudah kalau pembangunan fisik. Jadi kita membangun sekolah, membangun masjid, membangun yang berkaitan dengan
gedung-gedung pembinaan atau gedung-gedung pembangunan bidang agama, rumah seluruh, rumah ibadah dan seterusnya. Yang lebih rumit itu adalah pembangunan moral spiritual yang itu tidak mudah. Ya, kita kan sedih juga mendengar kalau orang kita ke Menteri Agama itu apologetik, nanti cari alasan. Kita tidak enak kalau Menteri Agama lalu tersangka korupsi, kan tidak enak kalau kita dari perspektif luar dan dalam gitu. Di luar Kementerian Agama loh, kok Menteri Agama gitu. Begitu juga pesantren melakukan asusila itu jadi berita karena itu dikejar orang karena kok bisa jadi masuk rektor IAIN gitu. Jadi rumit gitu. Jadi kalau rektor IAIN korupsi gitu, itu rumit karena itu bagian dari pembangunan spiritual yang kita harapkan yang bisa nggak kita teladan. Jadi Kementerian Agama lebih rumit dari kementerian-kementerian lain karena kita membangun pembangunan agama bidang spiritual moral, lalu kita sendiri tidak bermoral. Nah, makanya menjadi dikejar 2 kali 3 kali ketimbang di kementerian lain yang dianggap tidak berkaitan langsung dengan tupoksinya. Makanya tidak mudah, sekali lagi tidak mudah kita di Kementerian Agama melaksanakan tugas itu karena tugas kita adalah bagaimana pembangunan moral spiritual. Ya, bukan hanya pembangunan moral spiritual itu lalu kemudian partai simbol-simbol saja yang dikejar, bukan hanya itu, tapi bagaimana menjadi teladan dalam beragama. Dan itu sekali lagi sangat sulit karena kita bisa saja bagus di sisi satu, tidak di sisi lain. Nah, yang penting adalah niatnya. Jadi ada orang bilang manusia itu punya salah. Betul, dalam usaha kita yang berusaha, tapi kalau niat bisa 100%. Sekali lagi, kalau niat kita itu bisa 100% dan tidak bisa salah karena yang tahu kita. Jadi kalau niat, kalau orang kata, oh maaf saya salah, iya salah di usaha, tapi niatnya jangan memang dia niatkan tidak benar. Nah, makanya sekali lagi niat kita itu penting dalam berusaha. Nah, niat orang yang baik itu kelihatan, tidak dibikin-bikin meskipun dia ngomong A, tapi kalau niatnya nggak benar bisa saja kelihatan B-nya yang seharusnya sesuai niatnya. Jadi sekali lagi ini yang rumit, tapi itulah tugas kita. Bagaimana moral di pesantren, moral di sekolah dalam pengawasan, moral di pendidikan agama Hindu sesuai dengan agama Hindu, keluarga sakinah, moral di Manado itu meningkat. Ya. Kemarin itu di Manado ada di grup WA lingkungan di Manado Malendeng itu dilaporkan di situ menurut Ibu Pala Mas WN mabuk-mabukan. Ya harus kita tindak. Lalu besoknya kita minta datanya. Lalu kita temui, lalu dia ada berasal dari salah satu kos-kosan, lalu dia mengakui, lalu kita bikin surat perjanjian bahwa kalau dia melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lain yang merusak nama baik YN, dia siap dikeluarkan. Nah, itulah tanggung jawab kita agar Mas YN menjaga marwah. Tidak enak itu Ibu Pala ngomong di grup WA lingkungan itu. Tapi itulah tugas kita. Kalau ada dosen yang ini ya harus ditindaklanjuti, meskipun artinya tidak mungkin tidak ada hal-hal gitu, tapi minimal ada usaha, niat dan usaha kita untuk membenahi masalah itu. Dan ternyata yang mahasiswa tadi ini juga penerima beasiswa, lalu kita berhentikanlah dari penerima mahasiswa karena dia sudah merusak nama baik YIN sebagai mahasiswa penerima beasiswa, tapi dia masih sebagai mahasiswa dan diharapkan dengan surat perjanjiannya tidak melakukan hal sama. Nah, itu bagian yang kita lakukan. Selanjutnya. Nah, ini slide terakhir saya yang saya tidak ingin panjang ya. Kita sudah semua tahu pembangunan bidang agama tadi ada fisik, ada spiritual. Lalu fokus kita di saat ini ada 8. Yang pertama tentu saja aspek pertamanya itu adalah peningkatan kualitas kesalahan umat beragama. Nah, tentu saja aspek kesalahan umat beragama kita di kementerian, mungkin kalau di Kementerian Agama, kan di Kementerian Agama itu salah satunya pelayanan haji, pelayanan umroh. Kita sedih juga kok umroh itu ditipu gitu. Nah, ini bagaimana sebagai
kualitas kesalehan terganggu dengan penyegaan, atau kualitas kesalehan yang seterusnya itu adalah politisasi agama atau kesalehan individu, kesalehan sosial gitu. Jadi masih banyak hal-hal yang bisa kita bicarakan, dan itulah tugas kita ya, sampai kita soleh sosial tidak melaksanakan syariat, atau kita soleh pribadi banyak melaksanakan ibadah tapi kurang di sosial, dan kita bisa membantu tercapai kesalehan, dua sisi kesalehan itu. Begitu juga yang sudah sangat fokus Kusmen saat ini adalah moderasi beragama dan kerukunan beragama. Jadi kita bersyukur di Sulawesi Utara kita lebih rukun dari daerah lain. Yang saya ingin mencontohkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Kabalai tadi tentang kualitas kesalehan dan kerukunan umat beragama. Di Sulawesi Utara itu kita lebih teruji sebagai orang yang beriman. Misalnya tadi ada teman makan siang, kita puasa, kan teruji kan. Kalau daerah lain tidak boleh sama sekali makan siang, yang puasa harus menghormati yang puasa. Kita tidak menyalahi itu, kita ingin mengatakan di sini seperti itu. Nah, apalagi saya mengatakan, apalagi kalau Bapak Ibu pernah di luar negeri. Di luar negeri itu mau berzina silakan, mau selingkuh silakan, mau berpakaian silakan, mau tidak berpakaian silakan. Nah, kualitas kita ini tergantung lingkungan atau tergantung iman kita. Makanya banyak orang luar negeri ya melakukan semua yang dibolehkan di sana, karena dia berbuat sesuai lingkungannya. Mahasiswa Indonesia itu saya tahu banyak melakukan hal-hal ya karena dibolehkan. Kalau dibolehkan, kenapa tidak menurut dia? Tapi disitulah diuji kerukunan kita. Lalu jangan sampai kita mau nggak boleh begini, saya kan puasa, nggak boleh begini, ini kan ternyata di sana toleransi itu tinggi karena saling menghargai selama tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh memaksa istri melakukan hubungan badan karena itu dianggap KDRT, tidak boleh memaksa anak. Di luar negeri itu kalau kita marahin anak, kita banting pintu, itu bikin anak trauma, itu kita orang tua dihukum. Tidak boleh bikin anak trauma. Nah, ini yang saya maksud adalah perbedaan situasi, itulah menguji. Sekarang menurut kita bagaimana gitu? Karena situasi di sana berbeda. Sama seperti tadi di Sulawesi Utara berbeda dengan Sumatera Barat, dengan daerah-daerah lain. Di Bali berbeda dengan tempat lain misalnya. Nah, makanya menurut saya iman orang di luar negeri itu lebih tinggi. Yang di luar negeri memakai jilbab padahal itu dianggap mengganggu bagi sebagian, itu berarti dia pakai jilbab di luar negeri itu di Australia misalnya itu lebih hebat daripada pakai jilbab di sini. Apalagi kalau bekerja di Kementerian Agama yang pakai jilbab itu formalitas atau pakaian dinas. Nah, jadi di Sumatera Barat waktu itu dulu karena saya orang Padang, jadi saya menjelaskan Sumatera Barat pengaruhnya terhadap politisasi agama atau politik agama. Di Sumatera Barat tahun 1980 ketika saya SMA itu yang berjilbab itu salaman nggak bisa, nggak boleh, karena dianggap bukan muhrim maksudnya. Artinya yang berjilbab di tahun 1980-an, 1990 itu berjilbab karena alasan agama. Setelah wali kota gubernur mewajibkan jilbab, orang berjilbab bukan lagi karena alasan agama, tapi sebagai seragam sekolah. Makanya di pantai-pantai Padang yang pacaran-pacaran itu yang berjilbab. Karena jilbab sudah berubah maknanya bagi pelaku ini dan sebagai pakaian yang diwajibkan oleh gubernur, diwajibkan sekolah. Berbeda kalau itu pilihan pribadi yang seperti di luar negeri tadi. Orang di Australia itu berjilbab nama kelihatan itu sebagai meskipun dia anggap sebagai jilbab tadi itu adalah bagaimana memperkuat pembangunan di bidang agama. Tapi saya menyampaikan dinamika yang beragama karena pilihan pribadi itu lebih tinggi mulia ketimbang karena pasangan, dan bukan hanya di pasar jilbab, termasuk hal lain. Kita juga aspek mengenai bidang agama kita adalah penyediaan layanan keagamaan yang adil dan merata. Makanya ada guru
agama Hindu, tadi Pak Kabalai bilang baru pelatihan di sini sekali, juga ada guru agama Kristen, guru agama Buddha di tempat lain, guru agama Islam yang kita sudah tahu. Jadi harus ada keadilan dalam pelayanan. Dan begitu juga terhadap persertaan dan peningkatan pemberdayaan kelembagaan dan sumber daya ekonomi, juga aspek pembangunan yang kita lakukan. Lanjut slide terakhir. Ya, yang aspek berikutnya adalah tentu saja akses pendidikan berciri khas agama. Ini pondok pesantren sejak tahun lalu itu sudah ada PP-nya yang kemudian membantu memudahkan Kementerian Agama dalam mengalokasi anggaran. Kalau dulu pondok pesantren hanya dapat hibah misalnya dari kementerian, dan ini sekarang statusnya sudah bisa langsung mendapatkan anggaran pondok pesantren, dan itu bagian dari bagaimana perluasan akses pendidikan, karena banyak tokoh-tokoh bangsa itu lahir dari pesantren misalnya, salah satu dasarnya. Namun seperti yang kami sampaikan tadi, pesantren IAIN itu punya tanggung jawab moral yang tinggi terhadap moralitas agama. Kalau IAIN punya masalah asusila, itu hebohnya tinggi, sama seperti kalau pesantren punya masalah yang sama. Selanjutnya juga peningkatan pengelolaan mutu pendidikan keagamaan dan keagamaan. Jadi bagaimana meskipun saya juga punya yayasan, kita membentuk madrasah ibtidaiyah tahfiz di Dedengan itu. Kita sudah dapat izin operasionalnya sejak awal tahun ini, dan kita ingin meningkatkan mutunya. Jadi kita harus proses akreditasinya dan seterusnya. Kita ingin pelayanan di bidang pendidikan, mutu pendidikan yang kita lakukan di semua madrasah itu atau di semua sekolah itu sesuai dengan standar nasional, pesantren yang sesuai dengan standar nasional. Madrasah ibtidaiyah tahfiz kita itu paginya baca tulis Al-Quran, lalu tahfiz, lalu pelajaran umum, lalu diakhiri dengan tahfiz dan ibadah sholat sebelum pulang. Nah, di kelas 3, 4, 5, 6 kita fokus ke bahasa Inggris. Nah, kita ingin juga alumni ini mutu pendidikan agama bahasa ibtidaiyah tahfiz yang kami bina di Yayasan Orang-orang Padang di Dedengan itu punya mutu gitu. Kita tidak sekedar hanya menyelenggarakan pendidikan tanpa memfasilitasi mutunya sesuai dengan standar nasional. Bahkan beberapa weekend itu sudah standar internasional. Sebagai informasi promosi juga, IAIN Manado kan sekarang sudah ada 3 akreditasi unggul. Jadi ada PAI, ada pendidikan bahasa Inggrisnya, PBI, ada pendidikan bahasa Arabnya sudah unggul. Jadi kita tidak sekedar menjalankan pendidikan, tapi juga mengurusi mutu pendidikan yang lebih baik dari waktu-waktu. Dan itu prestasi yang bisa kita tunjukkan dalam pengelolaan. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu di masing-masing tempat tugas, pondok pesantren dan seterusnya. Penguatan produktivitas dan daya saing pendidikan keagamaan dan peningkatan kualitas tata kelola yang efektif. Nah, yang ke-8 ini sangat penting. Jadi kenapa IAIN Manado sudah mulai akreditasi unggul? Salah satunya kita menggunakan IT. Jadi kalau dulu misalnya pesantren juga bisa melakukan sama. Berapa jumlah mahasiswa IAIN Manado? Dulu tanya ke keuangan. Nanti di keuangan dicek siapa yang bayar. Oh, baru begini. Tanya ke Kaprodi, nanti Kaprodi bilang yang masuk ini. Berbeda lagi. Karena apa? Karena datanya manual sektoral. Tapi sejak 4 tahun yang lalu kita sudah punya data yang kalau orang bayar UKT itu bisa kita cek di sistem. Jadi berapa jumlah mahasiswa prodi ini? Cek di sistem, keluarlah nama-nama yang sudah bayar. Tidak ada lagi perubahan atau perbedaan jumlah mahasiswa di. Begitu juga di kita, siapa yang sudah bayar STP? Mahasiswa kita, siswa kita ini di mana atau berapa? Ya harusnya diinput pakai sistem, sehingga tidak ada yang main-main. Kalau pakai manual tadi, itu sebenarnya dia belum bayar UKT, tapi bendaharanya bilang sudah, atau dia langsung gampang dimainkan. Dia bayar tanggal 5, tapi karena manual bilang tanggal 1. Akhirnya asesor bilang, oh ini masih gaya-gaya tradisional ini. Tapi kalau sudah sistem tadi, kalau ditutup tanggal 5, tidak ada lagi mahasiswa yang boleh membayar tanggal 6 karena sistem sudah tutup. Jadi tidak bisa ditipu. Nah, itulah yang disebut dengan tata kelola yang
efek tidak portable bisa dipertanggungjawabkan. Jadi data siswa, data nilai itu nggak boleh dirubah karena sudah ada di sistem. Kalau ada orang rubah, buka sistemnya kelihatan. Ini yang berubah tanggal hari ini si A ini kelihatan. Jadi tata kelola yang efek tidak portable itu salah satunya menggunakan manajemen internet, teknologi, IT yang membantu kita. Nah itu bisa harusnya kita mulai lakukan. Jadi kalau berapa jumlah guru di sekolah ini, buka sistem kelihatan. Dia pangkat kapan masuk sudah di situ, tidak lagi kalau biasanya kalau mahasiswa baru mau maba itu mana bukti pembayaran ditanya lagi, nanti di fotokopi lagi. Kalau sekarang kan nggak perlu. Siapa yang sudah bayar sudah ada di sistem. Guru ini kapan, datanya kapan, jadi semua bisa kita input di data yang kemudian kalau mencari mana SK ibu itu, ya tinggal lihat di aplikasi, udah lagi, Bu, tolong kirim SK-nya. Ini zaman-zaman dulu udah efektif. Akhirnya kita fotokopi lagi. Maka tadi dibilang pelatihan ke depan ada blended learning. Itu ya tinggal IT, Zoom, lalu makalahnya nggak perlu dicetak, nggak perlu difotokopi lagi, makalah nggak perlu karena sekarang makalah bisa lihat di HP. Ini bagian dari tata kelola pelatihan yang lebih efektif dan bagian dari juga pembangunan bidang agama yang menggunakan IT sehingga kita lebih jujur. Yang lebih jujur lagi yang perlu kita lakukan, itu sering bermasalah juga adalah penggunaan CCTV. Bapak Ibu, CCTV itu sangat penting karena kalau tidak ada CCTV orang boleh berdusta. Tapi kalau ada CCTV dia nggak bisa berdusta. Banyak kejadian terungkap karena CCTV. Nah, salah satu peningkatan tata kelola efektif itu menggunakan CCTV di madrasah, di sekolah, pondok pesantren, sehingga ketahuan kalau ada pencurian kita tahu, kalau ada siswa yang terlambat lalu dia ngaku enggak, atau ada sesuatu pelanggaran dari orang luar datang mengganggu dan seterusnya. Jadi bagian dari sistem modern sekarang bukan hanya penggunaan data IT tadi, sistem yang IT tadi, tapi juga CCTV dan seterusnya yang membantu kita dalam pembangunan bidang agama sehingga orang bisa jujur. Kalau tidak ada CCTV dia ngomong berbeda dengan fakta. Nah itulah, jadi kata kemarin itu dalam debat apa itu, sistem yang baik membuat orang jujur. Sistem yang tidak baik membuat orang jujur tidak baik, karena sebaliknya. Jadi sistem yang baik itu bagian dari yang kita harapkan kita gunakan dalam pembangunan bidang agama. Saya kira mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika di puasa-puasa ini kita diberi arahan yang panjang, tapi karena saya diminta untuk memberikan materi di yang judulnya tadi pembangunan bidang agama, saya sampaikan. Saya mohon maaf jika itu membosankan, tapi itu tugas saya, harus saya lakukan. Tapi seperti yang saya sampaikan itu mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya dulu. Saya bisa kenal Bapak Ibu di mana-mana, wajah-wajahnya yang kemudian itu memberikan silaturahim kita itu bisa memperpanjang umur juga. Mudah-mudahan kita di tempat lain bisa saling baku tegur, sesapa dan seterusnya. Yang sekali lagi itu bermanfaat bagi saya dan kita semua sudah secara kelembagaan di Kementerian Agama. Seperti Bapak Ibu ketahui, saya bagi yang belum tahu, saya juga dulu pertama kali menjadi rektor itu salah satu tugasnya membuka pelatihan. Jadi pelatihan ini harus dibuka oleh salah satu, makanya rektor, kakak kanwil atau siapa gitu. Jadi itu bagian dari tugas saya yang harus saya laksanakan. Yang saya berterima kasih karena punya momen bisa bertemu dengan Bapak Ibu, Pak Kepala Ibu di Suara dan seluruh pejabat seluruh sosial ini. Selanjutnya sesuai dengan permintaan panitia, Pak Kepala dan kita semua, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan, beberapa kegiatan pelatihan yang tadi disebutkan ada pelatihan keluarga sakinah, pelatihan pendidikan guru agama Hindu, pelatihan pengawas angkatan 2, pelatihan pondok pesantren angkatan 2 secara resmi terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.